memperingati Hari Bakti Dokter Nasional, kita akan bicara mengenai pengabdian dari para dokter dan juga struggle-nya begitu. Perjuangannya cukup banyak untuk memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Apalagi di tempat-tempat terpencil ya Marisa? Betul, sampai jalan 13 jam ini. Siapa itu? Dokter Debbie yang sudah di sebelah kita, yang jalan 13 jam. Sementara itu ada juga Rocky, Dokter Rocky, yang juga merupakan bagian dari program Doctor Share ini, di mana kalian tuh masuk pelosok-pelosok begitu ya? Selamat pagi, selamat Hari Bakti Dokter Nasional dulu. Kita ingin tahu sebenarnya kalau kita bicara mengenai dokter terbang dan dokter apung, sebenarnya penjelasannya itu bagaimana sih? Apakah dokternya memang di atas terus atau gimana? Mungkin pertama saya menjelaskan dengan organisasi di mana saya bergabung dulu ya, dengan Dokter Share atau Yayasan Dokter Peduli. Ini jadi kami dari organisasi yang sifatnya nirlaba, tapi fokusnya di dunia medis dan ini kami bersifat independen, imparsial. Memang salah satu programnya adalah dokter terbang dan dengan rumah sakit apung ini. Kenapa dokter terbang ada itu awalnya dari rumah sakit apung gitu ya. Oke. Rumah sakit apung itu sendiri? Rumah sakit apung sendiri itu sudah mulai jalan sejak tahun 2013. Cuma karena di salah satu pelayanan, tepatnya waktu itu di Kabupaten Tambrau, di Papua Barat, ada pasien yang datang begitu terlambat. Kita sudah siap-siap mau beres-beres peralatan, tim sudah mau menyelesaikan menutup hari itu, dan ada pasien baru datang. Setelah dikorek, kenapa datangnya begitu terlambat? Sudah diumumkan, padahal kita mulai dari pagi, sementara operasi kan butuh disiapkan. Ternyata dikatakan saya harus berjalan waktu itu lebih dari 6 jam, hampir 10 jam kalau saya nggak salah. Dan di situ kemudian tercetus ide bahwa oh ya, mungkin kita perlu jemput bola, gitu. Karena sesuai dengan visi misinya Dokter Share adalah untuk membuka akses untuk masyarakat di pedalaman. Debbie udah kemana aja? Daerah mana aja? Saya dengan rumah sakit apung mungkin sudah, salah satunya sudah ke Kalimantan, Nias, Kei di Maluku, Papua, Raja Ampat sudah, di Papua sendiri, Ugimba dengan itu masuk Kabupaten Intan Jaya, sudah yang terakhir ke Kabupaten Mapi. Oke. Kondisi layanan medis di daerah-daerah yang waktu itu Debbie kunjungi seperti apa? Bervariasi ya, ada yang masih ada dokter, masih ada dokter spesialis, kadang jadi rumah sakit masih ada, puskesmas masih ada, tapi kalau yang kebanyakan adalah yang dihadapin adalah bangunannya ada, karena mungkin kan kondisinya kalau bangunan berkaitan dengan proyek ya, jadi bangunannya ada, tenaganya nggak ada. Tenaganya nggak ada? Kadang seperti itu. Seperti apa perbandingannya? Misalnya itu kan yang tenaganya nggak ada. Kalaupun ada tenaganya biasanya kan terbatas. Itu perbandingan antara tenaga medis dengan masyarakat yang butuh pelayanan medis itu seperti apa? Kalau dari segi jumlah gitu? Kalau dari jumlah sebenarnya untuk gambaran saja kadang bisa didapatin satu distrik hanya ada satu puskesmas. Sementara kalau di Papua kita tahu sendiri yang bermasalah adalah aksesnya. Bagaimana masyarakat harus berjalan sekian jam atau sekian kilometer untuk mencapai ke tempat layanan itu. Jadi memang perbandingan. Kalau kita nggak bisa bicara jumlah kalau kita menghadapi situasi di pedalaman ya. Saya kira itu masalahnya adalah aksesnya. Gitu. Kalau berhitung jumlah mungkin ya, loh ini kan cukup perbandingannya, tenaganya yang ada sekian, masyarakatnya sekian, karena tinggalnya berjauhan tergantung lokasi masing-masing. Tapi diperhitungkan dengan jarak tempuhnya itu infrastruktur masih menjadi problem di daerah timur. Kalau Dokter Rocky sampai saat ini sudah kemana aja gitu, dan apa sih sebenarnya yang dilihat di masyarakat pedalaman? Kalau sudah kemana saja sih, saya sudah pernah ada ke daerah Papua juga, ke daerah Tambrau, Kokas, Bintuni, daerah Maluku juga ada, Kei Besar. Kemarin ini baru balik dari daerah Kepulauan Aru, itu Dobo di situ. Kalau apa yang kita lihat di begitu sampai di daerah itu sih ya, pertama itu bisa dilihat mungkin kayak seperti tadi Dokter Debbie bilang, kayak tempat tinggalnya dari si para warga di situ juga, dari kurangnya mereka untuk sumber air bersih, di mana air hujan aja itu udah jadi sumber air bersih untuk mereka, seperti itu. Iya. Dan untuk makanan juga ya, kita datang sana pun juga nggak bisa terlalu berharap banyak. Kita harus ya bisa dibilang makan apa yang ada untuk mereka makan juga, seperti itu. Oke, berarti biasanya tuh menetap di satu tempat seperti itu berapa hari?
Kalau di perjalanan kita sendiri dari awal datang sampai pergi itu bisa sampai 9-10 hari. Tapi di daerah lokasi itu sendiri pun biasa sekitar 4 sampai 5 hari lah. Mulai dari kita datang, melakukan kegiatan kita sampai akhirnya selesai. Gitu. Oke. Dokter Rocky kan awalnya itu ketika sudah lulus dari universitas, mungkin seperti dokter-dokter, sebagian dokter kebanyakan itu mikirnya, udahlah kerjanya di kota aja gitu. Apa yang membuat Dokter Rocky akhirnya memutuskan untuk enggak, saya akan menjadi bagian dari program ini di mana saya akan ke pelosok untuk memberikan layanan medis? Ya, itu kalau sedikit bercerita ya, jadi kan awal memang rencana memang mau kerja di kota aja, seperti itu kan pikirannya yang enak lah hidupnya gitu rasanya kan. Tapi ya setelah beberapa kali nggak susah juga dapat pekerjaan di kota gitu. Ternyata. Bagi seorang dokter. Untuk dokter umum susah. Kalau seandainya udah spesialis mungkin bisa lebih gampang gitu. Seperti kan saya baru lulus juga dokter umum, ya nggak gampang dapetnya. Sampai akhirnya diajak sama rekan saya juga untuk ikut kegiatan Dokter Share ini. Jadi begitu sampai ke daerah, ya saya ikut saja dulu. Di situ ya saya merasa ternyata di daerah-daerah itu ada yang lebih memerlukan kemampuan kita sebagai dokter, dan kita sebagai dokter ini bisa memberikan yang terbaik juga untuk mereka. Jadi saya merasa ilmu saya itu lebih diperlukan dan lebih bermanfaat di daerah. Oh ya. Karena itu jadi Ada cerita pribadi nggak, maksudnya misalnya apakah ibu-ibu atau laki-laki yang datang ke dokter, apa interaksinya saat itu? ya mungkin ada satu nggak bagaimana ya. Jadi waktu itu kan saya di bagian bedah minor waktu itu berurusan. Jadi pada saat itu saya cuma hanya koordinator saja. Saya sementara masih mengatur dokumennya semacamnya, dan ada rekan dokter lain yang mengoperasikan. Begitu sudah saya operasi kan pasiennya datang lagi ke saya. Di situ saya kasih obat minumnya dan sebagainya. Dan di situ pasiennya langsung memegang tangan saya dan menciumnya sambil menangis seperti itu. Padahal pada saat itu saya merasa kayak bukan saya yang mengerjakan gitu loh, tapi mereka benar-benar berterima kasih gitu melihat kita mau membantu seperti itu. Jadi ya benar-benar terasa lah. Itu bayarannya, karena kan memang mereka ini nggak dibayar. Benar, sukarela ya. Kalau Debbie nggak dibayar, nggak masalah dengan itu. Enggak sih, karena ya buat saya kalau memang mau cari bayaran, ya ngapain harus ke daerah sih? Sebetulnya. Apa yang dicari Debbie kalau begitu? Sebetulnya saya memang beberapa kali ikut bakti sosial dari sejak zaman masih pendidikan, dan di situ saya merasakan ada sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan apa yang di-sharingkan oleh pasien itu. Rasa terima kasih atau hanya mereka tersenyum setelah kita berikan pengobatan atau kita bantu dengan melakukan operasi minor, itu nggak terbayar, nggak terbayar. Dan kalau orang bilang mungkin kita pergi bakti sosial, kita pergi ke daerah, kita membantu mereka, kita yang memberi. Tapi sebetulnya apa yang saya hadapin adalah sebetulnya kita juga diberi oleh mereka. Kita belajar kok dari mereka, bahwa dengan kondisi yang seperti itu mereka bisa menjalani hidup seperti itu. Kita bersyukur. Itu menurut saya nggak pengalamannya nggak bisa dibayar dengan uang. Iya. Bersyukur Itu menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan di dalam hidup. Tapi kalau bicara mengenai kendala begitu ya, maksudnya biasa kalau kita misalnya dengar prosedur medikal gitu, biasanya dilakukan di tempat yang bersih, tempat yang penuh dengan equipment yang memang bagus gitu. Kendala untuk melakukan prosedur-prosedur ini di tempat yang apa adanya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dokter di situ ketika ya nggak punya ini, nggak punya itu gitu. Memutar otaknya itu seperti apa sih? Kalau misalkan prosedurnya, kalau kita bicara di flying doctor, itu kan prosedur yang kita lakukan biasanya bedah minor. Bedah mayor itu beberapa seperti operasi hernia kita masih lakukan, tapi tetap dengan bius lokal. Jadi ya kita berusaha menjaga sesteril mungkin. Alat segala kita siapkan dari Jakarta, semuanya kita bawa dengan kondisi steril. Semua peralatan, perlengkapannya juga kita siapkan steril. Perlengkapan perlindungan diri untuk dokter juga kita siap dari Jakarta. Oh ya, perlindungan diri, masker dan semuanya? Masker, handscoon, topi kepala, baju operasinya kita itu siapkan. dibawa sendiri dari Jakarta? Iya, kita bawa. Diangkut sendiri semuanya? Iya, kita siapkan dari Jakarta. Ini aku penasaran, habis ngangkut berarti harus ngangkut semua barang itu, dan kamu pernah jalan 13 jam. Itu ceritanya gimana kamu jalan 13 jam? Ya, itu karena memang kondisi medan ya. Cuma kalau waktu berjalan 13 jam, kita memang nggak angkut semua barang sendiri, kita dibantu dengan porter karena
mungkin kalau kita angkut sendiri 13 jam belum sampai. Iya. Gitu. Dan Jadi dokter memang- waktu itu kan nggak punya pengalaman, maksudnya nggak terbiasa mungkin waktu kuliah hiking kayak naik gunung kayak. Dari awal udah tahu, oh dokter Anda akan jalan 13 jam ya gitu. Enggak sih, sebetulnya nggak tahu bahwa bakal 13 jam, nggak tahu. Karena kalau SIM survei tanya dengan orang Papuanya ya mereka memang biasa bolak-balik dengan rute itu dan mereka 6 jam sudah sampai. Beda banget ya. Beda banget. Mereka sambil bawain barang kita loh. Luar biasa. Jadi ya, Tapi kayaknya maksudnya kalau cerita-cerita kayak gini itu pasti kan ada juga yang ingin juga gitu untuk mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa dan juga mendapatkan tadi semangat pleasure itu. Sebenarnya kalau untuk ikut ke Dr. Share ini caranya seperti apa sih, Dr. Rocky? Kalau untuk bagaimana mau ikut Dr. Share itu sih bisa mungkin dimulai dari kunjungi websitenya sendiri ya, www.drshare.org, atau nggak bisa ikut di sosial medianya seperti Facebook atau Instagram. Dan kalau memang tinggal di daerah Jakarta juga bisa langsung datang ke kantornya di Mega Glodok Kemayoran. Oh, oke. Iya. Untuk memberikan donasi juga ada informasinya di situ. Ada di situ semua informasinya. Cool, alright. Tapi syaratnya adalah harus lulusan kedokteran ya? Nggak harus juga. Really? Iya, bisa. Punya tim media juga kan? Ada tim media. Alright, terima kasih banyak tentunya Dr. Debbie dan juga Dr. Aki sudah hadir di sini. Dan berikutnya kita masih ada informasi? Kita masih akan melihat dulu siapa saja yang berhasil terpilih dalam Capturing Moment hari ini. Kita akan lihat bersama beberapa yang sudah masuk untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Biasanya kita memberikan semangat begitu kepada kaum Betul. muda. Ini yang pertama mungkin Dr. Debbie atau Dr. Rocky bisa membantu untuk membacakan. yang sudah masuk. Ini melambangkan anak-anak muda yang punya semangat. Oh, Iki ternyata pemenangnya. Silakan dibaca, Dr. Debbie. Menang Yuda Budi Arianto. Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan Karang Taruna Asania Kelurahan Kudu. Oh, oke, kece. terlihat di sini ya. Berarti waktu ikutan Dr. Share juga beres-beres. Beres-beres katanya masak juga kan? iya masak. Ya. Masak juga beres-beres juga? Iya, semua kita ikut. Semua harus serba bisa kalau misalnya jadi dokter di pelosok Indonesia. Tapi terima kasih loh Dr. Terima Debbie dan kasih. juga Dr. Rocky sudah menjadi inspirasi terutama bagi anak-anak muda gitu ya, dokter-dokter muda, bahwa memang misi dari seorang dokter ini adalah untuk memberikan pelayanan medis kepada mereka yang membutuhkan. Betul sekali. Dan usai jeda juga kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.